Ada hal yang sangat mengejutkan terkait dengan misteri meninggalnya almarhum Hari Mulyono yang selalu dikait-kaitkan dengan ijazah Joko Widodo. Sebenarnya, ada keterkaitan apa Hari Mulyono dengan ijazah Jokowi ini? Dan ada beberapa sumber di video ini yang mengait-ngaitkan tentang misteri meninggalnya almarhum Hari Mulyono dengan ijazah Jokowi. Tentunya ini sangat mengerikan. Kita simak video selengkapnya. Dan dia berusaha, ya, Ternak Mulyono berusaha meyakinkan orang bahwa yang ada dalam foto itu yang pakai kacamata itu Jokowi, padahal bukan. Saya ketemu saudara, jadi kebetulan cari-cari ketemu yang namanya Joko Widodo ini di Universitas Gadjah Mada, tapi bukan Joko Widodo saudara. Ternyata yang ditemukan itu namanya adalah Hari Mulyono. Jadi memang ini teka-tekinya itu kayaknya mengarah kepada hal yang agak ngeri gitu, pemirsa. Sebut Al-Fatihah untuk almarhum Insinyur Hari Mulyono, itulah Hari Mulyono. Kita lihat telinganya, kita lihat ininya sama persis, itu adalah Hari Mulyono. Nah, besar dugaan ijazahnya inilah yang dipakai oleh Jokowi itu, tetapi karena fotonya itu beda jauh wajahnya Hari Mulyono itu dengan fotonya Jokowi, maka fotonya itulah yang kemudian dicopot. Fotonya yang dicopot Hari Mulyono itu, gitu kan. Nah, diganti dengan saudaranya yang lain. Almarhum Hari Mulyono saudara. Hari Mulyono meninggal pada tahun 2018 ya. Waktu itu katanya meninggalnya tiba-tiba, dan di waktu itu Jokowi sudah menjadi presiden, dan yang namanya Hari Mulyono ini mendapat limpahan saudara. Jadi harta kekayaan atau mungkin harta kekayaan Joko Widodo lah. Joko Widodo sudah berhasil ya kan, dan banyak duitnya, tapi tiba-tiba si Hari Mulyono ini meninggal dunia saudara. Dan waktu itu mungkin terlintas di benak Joko Widodo saudara. Jadi dia gimana kalau yang namanya si Hari Mulyono itu dirubah menjadi dirinya. Nah ini saudara, ini adalah sebuah imajinasi, sepertinya ini imajinasi ya. Dia ingin membuat yang namanya Hari Mulyono menjadi Joko Widodo. Padahal Hari Mulyono ini adalah iparnya, saudara ipar daripada Joko Widodo. Jika kita menyimak dari beberapa pernyataan-pernyataan sumber di video ini, tentunya kita akan tergiring opininya. Pastinya akan muncul dari benak kita pertanyaan-pertanyaan. Jika almarhum Hari Mulyono ijazahnya digunakan oleh Jokowi, publik akan bertanya, semudah itukah memalsukan dokumen atau merubah dokumen? Ya kan, dia adalah suami daripada Idayati, ya kan, adik daripada Joko Widodo. Mungkin gara-gara dia tidak kuliah ya kan, tapi bagaimana caranya dia pikir, wah ini saya akan ambil deh data-data mengenai Hari Mulyono ini saudara. Dan waktu itu ketahuan juga, dan begitu PD-nya Joko Widodo PD saudara. Waktu itu tahun berapa ya kan, diadakan pertemuan di Ambarukmo ya kan, diadakan pertemuan di Ambarukmo, mungkin silaturahmi lah ya kan, pokoknya pertemuan mengenai Fakultas Kehutanan. Nah ini saudara, yang bernama wanita ini, yang bernama adalah Evi Yulia. Dia melihat gerak-geriknya waktu itu Joko Widodo itu agak sedikit mungkin berbeda saudara, berbeda. Jadi waktu itu dia kumpul-kumpul, terus dia ada yang buka-buka foto di reuni itu ya kan, di sana ada Joko Widodo. Mungkin Joko Widodo sudah berlaku sebagai yang namanya Hari Mulyono, tapi disentuh oleh yang namanya si Evi Yulia ini saudara ya kan, bahwa ini adalah Hari Mulyono. Dan sedikit agak, saya lihat sedikit agak kaku ya Joko Widodo di dalam masalah ini. Dan ternyata yang namanya Hari Mulyono ini saudara, dia punya anak dua, cakep-cakep saudara, cakep-cakep ya kan, namanya dikasih nama seperti rimba-rimba begitulah, seperti rimba-rimba, dan anaknya cakep-cakep. Seharusnya anak ini yang bisa menjadi anak Joko Widodo itu cakep saudara, bukan seperti Gibran atau Kaisar ya kan, atau si Kahiyang saudara. Kalau ini anak daripada si keponakan Jokowi ini ya kan, anaknya daripada si Hari Mulyono, Insinyur Hari Mulyono ini, almarhum Insinyur Hari Mulyono ini, cakep-cakep saudara, laki sama perempuan, cakep-cakep. Mati jadi saksi ya, ini Insinyur Hari Mulyono almarhum itu wisuda 5 November 1985, persis tahun terbitnya ijazah Jokowi, 5 November 19. Kenapa bisa seperti itu? Nah, begini detailnya pemirsa. Ya, kita tahu semua bahwa Hari Mulyono adalah suami dari adiknya Jokowi, alias menjadi adik ipar Jokowi, dan sekaligus juga bekerja di tempat perusahaannya Jokowi.
tetapi tiba-tiba ya kata Dokter Tifa ini, ya sayang beliau sudah wafat secara mendadak di tahun 2018 di usia yang relatif masih sangat muda, 57 tahun. Nah, foto-fotonya ya yang menjadi benda mati atau Hari Mulyono yang meninggalnya itu mendadak tahun 2018 ya, jika dikumpulin dipukul pakai digital forensik ya, besar kemungkinan akan bicara mewakili almarhum menjadi saksi sejarah ya. Temuan-temuan atau penelitian dari Dokter Tifa menurut hipotesisnya itu pun belum tentu merupakan sebuah kebenaran atau suatu kebenaran. Akan tetapi sayangnya publik sudah terlanjur percaya. Lalu kenapa publik percaya? Itu bukan salah publik dan bukan salah masyarakat. Karena jika kita lihat gerak-gerik dari Jokowi sendiri yang tidak mau menunjukkan ijazahnya, semakin memperkuat dugaan bahwa memang ada kejanggalan-kejanggalan di ijazah Jokowi tersebut. Ini seperti zaman dulu pemirsa, ketika ada salah satu pembunuhan terjadi di Bani Israel. Bani Israel itu kemudian diperintahkan melalui Musa supaya menyembelih sapi betina yang bagus sekali, yang belum pernah dipakai kerja ya, warnanya meron, pokoknya seimbang macam-macam ya. Dan akhirnya sapi betina itu ya, yang waktu itu simbol dari berhala-berhala ya. Samiri itu bikin sapi dari bikin sapi dari itu. Nah, memang sengaja untuk mengikis berhala-berhala itu ya, disembelihlah sapi itu dan kemudian dipukulkan bagian dari sapi itu kepada tubuh yang meninggal itu. Ya, Dokter Tifa memberikan ibarat seperti itu. Nah, ini penjelasannya seperti apa sebetulnya? Kok bisa seperti ini? Ya, disinilah ya kita seperti yang sudah pernah kita sampaikan bahwa skripsinya Jokowi itu juga dibuatnya 2018. Jadi memang ini teka-tekinya itu kayaknya mengarah kepada hal yang agak ngeri gitu, pemirsa. Nah, kalau kita lihat ya seperti yang ditunjukkan dalam tayangan Dokter Tifa ini ya, dia sebut Al-Fatihah untuk almarhum Insinyur Hari Mulyono, jelas terpampang ya, ada foto wisudanya ya, itu di paling pinggir itu ya, dengan rahang yang sangat kuat kelihatannya ya, dan memegang map map bagus wisuda. Jadi bukan seperti map kuning yang dibawa oleh Jokowi waktu datang ke Polda itu. Mapnya warnanya hitam ya, dan ada logonya Gajah Mada. Itu sejak tahun 1985, paling tidak itu sudah ada seperti itu. Itulah Hari Mulyono. Kita lihat telinganya, kita lihat ininya sama persis, itu adalah Hari Mulyono. Nah, besar dugaan ya, ini kita membahasakan kembali apa yang disampaikan oleh Dokter Tifa ini. Ijazahnya inilah yang dipakai oleh Jokowi itu, tetapi karena fotonya itu beda jauh wajahnya Hari Mulyono itu dengan fotonya Jokowi, maka fotonya itulah yang kemudian dicopot. Fotonya yang dicopot Hari Mulyono itu gitu kan. Nah, diganti dengan saudaranya yang lain. Kabar yang simpang siur seperti inilah yang belum menentukan dan belum ada bukti kebenarannya bahwa foto di ijazah almarhum Hari Mulyono diganti dengan foto Jokowi ini belum terbukti secara sah. Akan tetapi hal ini sudah menjadi konsumsi publik. Dan hal ini sudah terlanjur dipercaya oleh masyarakat luas yang tadinya tidak percaya bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Akhirnya masyarakat dan publik pun tergiring opininya. Lalu pertanyaannya, ini semua salah siapa? Berbagai analisis yang dikemukakan oleh Rismond Sianipar, kenapa stempel itu tidak menempel di atas jas berwarna hitam ya, ketika diuji melalui satu uji forensiknya, tetapi fotonya yang justru menutupi stempel. Kan biasanya kan ada ijazah itu kan ada foto dulu, setelah lengkap baru di stempel, di tok. Kalau zaman dulu tuh di tok, itu artinya di stempel itu kan seperti itu gitu kan. Kenapa itu enggak? Ya karena ini adalah memang ijazahnya asli seperti itu, sudah ada stempelnya, dan kemudian ditindis dengan
fotonya Jumatno Budi Utomo. Jumatno Budi Utomo wajahnya agak lonjong, mirip dengan wajahnya Jokowi. Jokowi lebih lonjong lagi gitu kan. Tapi kalau wajahnya Hari Mulyono ini betul-betul tidak bisa disebut lonjong sama sekali. Ya, sangat jauh karena memang beda terah kan begitu kan, suami dari Idayati ini ya. Nah, kenapa nggak dibuat stempel baru yang sesuai itu? Ini lebih ngeri lagi. Jadi yang membuat pemalsuan ijazah ini sepertinya sudah tahu. Ya, halo Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita sudah menyaksikan bersama bagaimana cuplikan video yang sangat menarik. Dan tentu teman-teman, sebelum kita berada lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Nah teman-teman, di cuplikan video kali ini kita kembali membahas sebuah isu misteri yang kembali menggemparkan publik dan seolah tidak ada ujungnya. Dan kita akan berbicara soal teka-teki meninggalnya almarhum Hari Mulyono yang belakangan ini terus dikaitkan dengan keaslian ijazah Presiden Bapak Joko Widodo. Nah teman-teman, apakah benar foto yang dicopot atau ditukar? Nah teman-teman, mari kita bedah faktanya berikut ini. Nah teman-teman, dari beberapa sorotan-sorotan netizen, yang pertama adanya kemiripan visual yang mengejutkan. Nah di sini muncul dugaan kuat bahwa sosok dalam foto ijazah Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985 ini sebenarnya adalah Hari Mulyono, adik ipar Bapak Joko Widodo. Nah, di mana ini diklaim berdasarkan pada detail bentuk telinga dan struktur wajah yang dianggap sangat identik dengan almarhum. Yang kedua, adanya misteri meninggalnya Hari Mulyono. Nah, spekulasi publik semakin liar karena Hari Mulyono meninggal secara mendadak pada tahun 2018 lalu di usia yang relatif muda, yaitu 50 tahun. Nah, beberapa pihak mulai mengaitkan momen kematian ini dengan isu penggunaan ijazah tersebut. Selanjutnya, analisis digital forensik. Nah, mengapa ini menjadi sorotan, di mana ahli digital forensik seperti Rismond Sianipar menyoroti keganjalan pada letak stempel. Ya, umumnya, stempel dokumen ini resmi menidih foto. Nah, namun dalam pengujian ditemukan indikasi bahwa stempel tersebut justru berada di belakang foto. Nah, hal itu memicu pernyataan teknis bagaimana mungkin stempel bisa ditutup oleh foto. Yang kelima teman-teman, adanya status hukum dan transparansi, di mana persoalan ini sebenarnya sudah masuk ke ranah hukum namun pembuktian keaslian dianggap belum tuntas. Selama bukti fisik asli tidak ditunjukkan secara transparan ke publik, ya, polemik ini sepertinya tidak akan pernah selesai. Nah, teman-teman semua, apakah ini hanya sekedar teori inspirasi atau memang ada keganjalan nyata yang disembunyikan? Ini memang 100% asli. Tentu pembuktian transparan adalah kunci untuk mengakhiri kegaduhan ini. Nah, teman-teman, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian melihat keganjalan yang ada atau sama yang dipunya oleh pandangan lain? Tulis pendapat di kolom komentar dan jangan lupa untuk share video ini agar banyak teman-teman kita yang lain yang melek akan politik. Nah teman-teman, di cuplikan video kali ini juga ada beberapa tanggapan-tanggapan netizen, dan mari kita lihat bersama teman-teman apa saja yang disampaikan oleh teman-teman kita di kolom komentar di bawah. Nah teman-teman, di sini disampaikan oleh Agus Sumbada, menurut pengamat benar fotonya diganti. Teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh Hari Basuki, maling mana mungkin mengaku kalau itu foto orang lain. Disampaikan oleh Jahari, kejahatan pastinya terbongkar secara perlahan. Ingat, kejahatan akan dikalahkan dengan kebenaran. Nah teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh Elok Cahyani, jangan-jangan Hari Mulyono dibunuh demi membuang jejak ijazah Hari Mulyono, dicuri atau dibeli Jokowi. PKI dari dulu memang sadis dan kejam, tidak takut dan tidak takut dosa. Ya teman-teman, Ramsafas berkomentar, mungkin saja matinya sengaja diracun. Teman-teman, disampaikan oleh Pramomo, salam kenal semua dari disiplin SKBI Pramono bin Sunan, almarhum Kecamatan Lebi, Indonesia. Ya teman-teman,
Hendakusma berkomentar, mestinya Polri mengusut kasus ini, bukan hanya diam makan gaji buta, seperti tidak mau tahu. Teman-teman, kita lanjut di sini disampaikan oleh Anis Lesta, buat tumbal ijazahnya diperlukan, panggil aja jadi kroninya jadi saksinya. Teman-teman, disampaikan oleh Mas Kudiar, kebohongan dan kepalsuan semakin jelas terlihat dan terbukti. Teman-teman, Agus Komar berkomentar, Egy dan Rismon pengecut. Kalau sudah jelas itu palsu, kenapa minta maaf? Ya teman-teman, disampaikan oleh Agus Sumbada, betul, Hari Mulyono almarhum si forensik aja keganjilan. Teman-teman, kita lanjut disampaikan oleh Samini, waduh, makanya dirahasiakan, tanyakan istrinya ninggalnya sakit apa. Ya, teman-teman, kita lanjut di sini disampaikan oleh teman kita, M7, Hari Mulyono seorang karyanya, Hari Mulmah ladang termuk rumahnya gede. Ya teman-teman, kita lanjut di sini disampaikan oleh Asuk, ngapa teruskan berpolitik asal jujur untuk menghindari karma Merapi. Ya teman-teman, kita lanjut di sini disampaikan oleh teman kita Kalsum Almari, para elit kapsul tahu kepalsuan di negeri ini. Cinta NKRI hanya di mulut mereka. Yang penting perut kenyang, di atas kelaparan banyak rakyat kecil. Oh negeri ini, negeriku. Ya teman-teman, kita lanjut disampaikan oleh teman kita Zinual Hambra. Kalau ini benar, alangkah jahatnya orang ini menghalalkan segala cara, sifat ini cuma iblis yang bisa. Ya teman-teman, disampaikan oleh Rahmat, kebohongan, kebusukan, kelicikan, kepalsuan akhirnya terbongkar. Sampai oleh Arya, hanya Allah yang tahu, segala Allah akan menunjuk ke arah yang benar. Teman-teman, Daniseli berkomentar, seandainya Polri atau penyidik tak pakai kacamata, mungkin sudah kelar kasus ijazah ini. Teman-teman, disampaikan oleh Soreatno, kemungkinan ada unsur keganjalan untuk dihilangkan, kayaknya dihilangkan tugas Polri untuk menyelidiki. Nah teman-teman, bagaimana pendapat kalian dari beberapa komentar-komentar netizen yang sudah kita dengar bersama? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah agar kita bisa bertukar pikiran di channel ini. Dan demikian saja teman-teman untuk cuplikan video kali ini. Jangan lupa saksikan video berikut yang tak kalah menarik. Salam NKRI, harga mati.